Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu sehat. Karena dimulai dari Senin ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalian akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah baru kalian. Mungkin dulu kalian di saat masih SD gitu ya. Walaupun sekarang juga belum menjadi siswa SMP. Tapi mulai hari ini kalian akan dikenalkan dengan banyak hal. Dari mulai lingkungan sekolah, kemudian tata krama, tata tertib, kemudian teman-teman baru kalian lagi. Walaupun mungkin ada beberapa yang ya bisa dikatakan teman kalian waktu SD ya. Tapi kebanyakan pasti ya teman-teman baru di sini. Nah, mau perkenalan apa enggak? Mungkin enggak usah ya. Karena di bawah itu kan di belakang. Iya benar. Nah, di situ ada nama saya. Nama saya itu Chandra Filodin. Mungkin nanti kita akan sering ketemu, terutama untuk kalau misalnya kalian berhubungan dengan yang tentang seperti ya IT gitu, mungkin kita akan sering ketemu. Dan untuk kesempatan ini di pagi yang mungkin cerah ya, karena saya rekaman juga masih cerah. Jadi ya semoga pas video ini tayang tetap cerah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang menurut saya asik. Karena ini juga kaitannya dengan daerah kita. Daerah Banyumas. Pak, kalau misalnya dari Cilacap bagaimana? Ada juga. Karena masih dalam satu rumpun ya. Kecuali misal Pak saya dari Papua. Oke. Sekedar ilmu saja buat kalian ya. Oke, penambahan ilmu. Oke. Kita akan menuju ke slide selanjutnya yaitu tentang kesenian tradisional Banyumas. Kita akan bicara kesenian di sini. Nah, di sini kekayaan budaya benda maupun tak benda yang tumbuh dan berkembang di wilayah bekas Karesidenan Banyumas. Nah, dulu itu Banyumas terkenal dengan Karesidenan, di mana Karesidenan itu ada Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara. Jadi itu Karesidenan ya. Mereka itu semua tetap kabupaten sendiri. Seperti halnya contohnya seperti ini. Kalian tahu negara ASEAN kan? Nah, itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, betul? Sama halnya dengan Banyumas. Namanya adalah Karesidenan Banyumas. Nah, sesuai dengan letak geografisnya, letak geografis itu letak wilayahnya gitu ya. Kesenian yang ada di wilayah ini, di wilayah Karesidenan Banyumas itu sangat mendapat pengaruh dari Keraton Mataram Yogyakarta dan Surakarta. Kalau keraton sendiri mungkin buat yang pernah ke Jogja gitu. Pernah berkunjung ke Keraton Jogja gitu. Nah, di situ kan budaya Jawanya masih kental banget. Kalau misalnya yang belum silakan kalian suatu saat kunjungi Keraton Yogyakarta ataupun di Surakarta. Ya. Nah, dari situ mereka kan menyebarkan budaya sampai akhirnya itu tiba di Karesidenan Banyumas. Nah, mereka membawa budaya dan diadaptasi oleh warga sini. Cuma tidak sama persis. Beberapa ada yang diadaptasi, bahkan beberapa ada yang benar-benar dirubah gitu. Sesuai dengan manusia pada zaman waktu mereka mendapatkan budaya tersebut. Nah, sekarang apa saja sih kesenian tradisional yang ada di Banyumas, budaya yang ada di Banyumas? Yang pertama adalah ebek. Nah ini. Pasti kalian tahu ebek kan? Yang mendem.
Sebentar. Kalau yang mendem itu sebenarnya bisa dikatakan bukan namanya itu bukan ebek. Nanti namanya ada lagi. Tapi masih berkaitan antara ebek dan yang mendem itu ya. Yang mungkin kalian bisa mengatakan itu kayak indang. Kalau indang kuda lari-lari, coba indang itu indang kek. Nempel tembok. Oke. Ebek. Jenis tarian rakyat yang berkembang di wilayah Banyumasan. Nah, ada beberapa varian dari jenis ini yang mungkin dikenalnya itu bukan nama ebek. Ada dengan nama kuda lumping ataupun jaran kepang. Biasanya tuh yang penarinya itu bawa kuda-kudaan. Seperti yang digambar itu bawa kuda-kudaan seperti itu. Nah, itu yang namanya ebek atau mungkin kuda lumping atau jaran kepang. Dan lagi penarinya itu biasanya pakai celana panjang dilapisi kain batik sebatas lutut. Kalian pernah lihat kalau misalnya ebek itu ada yang mungkin bajunya warna-warni ya. Tapi yang jelas di celananya itu dia pakai ada batik yang melingkar menutupi sampai lutut. Nah, itu namanya batik yang sering dipakai buat ebek gitu. Dan biasanya juga berkacamata hitam. Loh. Pak, kan ebek dari dulu. Kok tiba-tiba udah ada kacamata hitam? Nah, ini. Jadi ebek itu kayak kacamata hitam itu ebek mendapat kayak adaptasi gitu. Ya. Ada penambahan gitu. Yang namanya budaya kan setiap budaya pasti ada yang namanya mungkin ada sedikit modifikasi biar lebih lebih menarik untuk kalian tonton. Kalau misalnya mungkin sesuai dengan zaman dulu banget ya. Awal mungkin tidak banyak orang yang akan tertarik ya. Tapi karena mungkin kemasannya dibuat berbeda dan akhirnya membuat orang tertarik, akhirnya budaya itu bisa selalu ada kan seperti itu. Tapi nilai dari budaya tersebut tetap tidak hilang ya. Nah, kemudian ada satu lagi ya. Selain ebek itu ada banyak sebenarnya. Cuma setelah ini yang akan saya tayangkan yang nah ini laisan. Ini laisan nih. Nah, laisan adalah jenis kesenian melekat pada kesenian ebek. Oke. Jadi di mana ada ebek, di situ ada laisan. Ya. Laisan dilakukan oleh seorang pria yang sedang kesurupan. Nah, ini yang mungkin kalian lebih mengenalnya dengan kelebon, terus indang segala macam. Nah, ini namanya. Jadi bukan ebek itu mesti harus kesurupan. Enggak. Ebek itu enggak mesti harus kesurupan. Ya. Kalau yang ada kesurupan seperti ini namanya laisan. Oke, paham? Jadi kalau misalnya kalian menyebutnya yang penarinya itu misal menggunakan kuda-kudaan, kemudian pakai apa ya? Aksesoris yang bagus gitu. Itu namanya ebek. Tidak ada yang kesurupan. Tapi kalau misalnya sudah ada kesurupan indang ya. Itu namanya laisan. Oke. Paham ya? Beda loh ebek dan laisan. Tapi keduanya itu benar-benar melekat. Karena biasanya dalam satu pertunjukan ebek pasti ada laisan. Nah, seperti yang mungkin sering kalian lihat ya. Kalau misalnya dalam sebuah ebek itu yang ramai kan justru bukan penari yang kuda lumpingnya, tapi kesurupannya kan. Nah. Banyak yang suka. Saya juga suka kalau misalnya nonton budaya seperti itu. Kesurupan. Kemudian ada istilahnya dukun yang mengobati gitu. Tapi perlu kalian tahu ya. Tolong jangan asal melakukan itu. Ya. Kalau kalian mau nari ebek
yang benar-benar menarik efek sih silahkan. Tapi kalau untuk kelaisan jangan pernah ditiru tanpa ada pendamping ya, atau guru yang mendampingi kalian. Soalnya gini, itu berbahaya juga. Itu berbahaya kalau misalnya tidak ada pendamping. Kesadaran kalian itu akan hilang. Mau kesurupan terus setiap hari mau enggak kan? Nah, makanya itu untuk yang ingin terjun ke dunia situ tidak disarankan untuk sendiri. Dan satu hal lagi yang harus kalian ingat dan harus kalian pahami. Permainan ini bukan permainan sih, tapi kesenian ini sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang kasat mata ya. Dan salah satu benteng terkuatnya adalah iman. Jadi tolong kalian kuatkan pertebal iman kalian. Oke. Paham? Lanjut. Nah, yang ketiga adalah lengger calung. Mungkin kalian jarang nonton ini karena jarang juga acara seperti ini. Terakhir itu ada kemarin kalau nggak salah di Gor deh, yang ada 1000 penari lengger 10.000 ya. Ada beritanya. Nah, jadi lengger itu kemarin dari pihak panitia ingin membuat sebuah kan ada hari batik. Nah, ini dari Banyumas ingin membuat ada hari lengger gitu. Nah, lengger sendiri biasanya itu terdiri dari penari atau mungkin yang di sini lengger namanya dan calung. Calung itu gamelan bambu. Seperti yang ada di gambar itu. Ada yang main calung, kemudian ada yang main kendang, ada yang nari juga di situ, kemudian ada yang nyanyi. Nah, itu yang namanya lengger. Oke. Nah, lengger itu sendiri dulu dilakukan oleh pria. Penarinya yang berdandan menjadi wanita. Jadi memakai kemben, kemudian memakai selendang, kemudian memakai yang apa namanya? Wig gitu, yang rambut palsu gitu. Benar-benar berdandan seperti wanita banget gitu. Padahal pria. Dan pria tulen ya. Bukan yang katakanlah kalau misalnya kita mengenalnya itu yang para kayak perempuan jadi-jadian yang bukan untuk kesenian ya. Tapi pria ini berdandan seperti wanita itu hanya untuk kesenian. Salah satu contoh yang paling terkenal itu di Nini Towok. Itu keren. Tariannya keren. Serius. Dia tapi seringnya itu di saat dia nari dia menjadi perempuan. Oke. Tapi itu dulu. Nah, sekarang ini semakin modern dan mungkin terpengaruh oleh budaya lain. Jadi yang penarinya sekarang itu adalah murni perempuan. Kebanyakan murni perempuan. Nah, laki-lakinya kemana Pak? Laki-lakinya biasanya itu menjadi pendamping. Yang benar-benar hanya sebagai perannya itu untuk memeriahkan suasana. Ya. Nah, untuk penarinya udah full udah benar-benar asli wanita. Itu perubahannya di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kalian tapi masih ada yang menggunakan yang laki-laki berdandan seperti perempuan itu masih ada. Tapi sudah tidak banyak ya. Kebanyakan sekarang ya sesuai dengan gender masing-masing gitu. Tidak ada yang berubah. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah begalan. Pernah nggak kalian begalan? Lihat begalan gitu. Biasanya itu begalan kan ada di cara pernikahan ya. Begalan itu dari kata begal ya. Begal, tapi ini bukan begal dalam arti negatif. Tapi begal dalam arti yang benar-benar untuk budaya ya, karena memang sudah menjadi budaya. Dan memang kalau misalnya yang sudah pernah nonton, jadi kan gini ceritanya begalan. Ada dua orang, satu orang itu bawa kayak bisa dikatakan kayak pakulan gitu. Di situ ada kayak tampah dan segala macam gitu. Nah, itu biasanya dari pihak perempuan ya. Dia bawa itu nanti pas di jalan gitu dihadang sama orang lain dan itu perwakilan dari pihak laki-laki. Nah, nanti ditanya tuh biasanya kepentingannya apa. Nah, nanti setelah ngobrol akhirnya ditanya satu-satu barang-barang yang ada di begalan tersebut. Itu pasti ditanya, ini gunanya apa. Kemudian kaitannya dengan hidup berkeluarga bersuami istri itu apa. Pasti ditanya seperti itu. Nah, di akhir gitu ya. Biasanya gitu. Dua orang ini berantem. Gitu. Biasanya dua orang ini berantem. Dan itu hanya sekedar gimmick ya. Itu gimmick. Itu kayak dibilang kayak hiburan aja. Dan yang menariknya itu dari begalan ini itu kritik sama pesannya itu loh. Yang kalau misalnya kalian lihat begalan nih, kalian lihat deh dari awal sampai selesai gitu. Pasti bagus. Keren. Dan nggak cuma yang tegang aja. Biasanya yang para pemain begalan itu juga bisa ngelawak. Lucu. Dan setelah kalau misalnya udah kendinya dipecah, nanti barang-barang yang ada di situ biasanya buat rebutan sama yang nonton gitu. Nah, tapi itu jarang terjadi begalan. Nah, cek. Mungkin kalian bisa tanya ke orang tua kalian gitu. Atau mungkin bisa tanya ke keluarga kalian yang lebih tua. Kira-kira di keluarga ini akan ada begalan enggak? Kalau misalnya ada, kalian tonton deh. Gitu. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sudah hampir 20 menit ya. Enggak terasa. Oke. Untuk tugasnya bukan tugas, tapi untuk lebih mengenal budaya Banyumas. Silakan kalian searching nanti di rumah ya. Nanti gunakan handphone kalian atau device kalian itu. Kalian searching, sebutkan 5. Ya. Itu kan tadi kesenian yang ada di Banyumas. Nah, sekarang sebutkan 5 budaya yang kaitannya dengan sebuah tempat di Banyumas. Oke, 5 aja. Yang ada di Banyumas. Nanti tugasnya kumpulkan di hari Selasa ke pengurus OSIS. Oke. Paham? Itu saja ya. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.